Ya, assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini bersama aku Sofyan di channel Maidun Sofyan TRK mau ngerakit PC dengan modal kalau harga di marketplace komponennya harga di 4.120.000. Tapi kalau harga di sini ditarakan itu lumayan, selisihnya hampir 2 jutaan ya. Ditarakan modal perangkat ini semua ada di 6.450.000. Lumayan. Selisihnya beda jauh ya. Jadi buat teman-teman yang bidangin teknik ini, yang bidangin komputerisasi, jual beli perangkat komputer yang ada di daerah Jawa, Sumatera, apalagi daerah Batam, kalau mau bisnis hubungin aku biar punya untung besar di sini. Terus selisihnya jauh banget. Ditarakan tuh serba masih mahal ya. Selisihnya wah lumayan. Sebentar aku ceritakan masing-masing ya. Spesifikasi kemudian selisih harga antara marketplace dengan ditarakan. Ya lumayan jauh-jauh. Ini sebagian sudah ada yang perangkat second ya, bukan new ya. Seperti halnya GPU, aku ngambil yang second. Kemudian monitornya yang 19 ini juga second ya. Kemudian juga proc-nya ini juga harga bekas juga. Ini pakai Core i3 yang 4130 karena motherboardnya kita menggunakan H81 ya. Kenapa pakai H81? Maunya sudah di atasnya Gen 3, mau pakai H81, mau pakai yang H110, lumayan harganya masih prosesornya. Jadi kita malam ini menggunakan perangkat ini. Kebetulan ini juga ada pesanan, dananya ada 7 juta, jadi rakitin ini ya lumayan, ada selisih 550.000 keuntungan lah. Yang ngasih uang 7 juta aku rakitkan ini, ada keuntungan deh. Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Kita tes langsung nanti. Karena kita menggunakan casing punya Varion. Ini Armageddon-nya dia. Harga ditarakan itu lumayan mahal ya. Selisihnya jauh banget dengan harga di marketplace ya. Ditarakan kita buka awal paparin mulai dari casing ya. Casing kita menggunakan Varion punya yang Armageddon. Ini harga ditarakan 800.000. Padahal kalau di marketplace itu harga dari 350 sampai harga 450.000. Selisihnya 2 kali lipat. Oke, casing kita menggunakan Varian punya yang Armageddon. Kemudian yang kedua, monitor kita menggunakan monitor Samsung lagi seperti di perakitan komputer yang sebelumnya. Aku menggunakan yang 19 in lagi. Aku menggunakan Samsung punya yang S19D300. Aku menggunakan yang ini. Kenapa aku gunain yang ini? Ya kebetulan di sini yang nyuplai aku kebanyakan barangnya dia itu monitornya Samsung. Samsung yang tipe S19 300D ini. Ada stok agak lumayan banyak ya untuk tipe ini ya. Jadi aku pakein ini lagi. Ini ditarakan aku jualnya 1.200.000. Sementara di marketplace itu ada di kisaran dapat di harga 750 sampai 850.000 aja. Selisihnya jauh banget. Cuman kalau cuman mau ngerakit satu PC kemudian monitornya kirim ya lumayan juga selisihnya kalau ongkos kirim ya. Di ongkos kirim dan resiko juga. Barang seperti ini teman-teman, kalau kita mau ngirim dari Jakarta, dari luar pulau ya. Ini tarakan ini kan di luar pulau Kalimantan sendiri, enggak satu pulau sama Kalimantan. Jadi masih tetap lewat nyebrang laut lagi. Kita barang-barang seperti ini termasuk casing yang barang besar, kalau kita kirim dari Jakarta, Surabaya atau dari Medan, dari Batam ke sini, resikonya lumayan tinggi. Apalagi kalau pakai pesawat ya. Kecuali pakai kargo, ya cuman resikonya agak lama ya. Konsekuensinya agak lama sampai 3 minggu. Kalau pakai pesawat resikonya sangat besar. Casing kalau yang menggunakan kaca bisa berisiko pecah. Kebetulan ini bukannya kaca. Ini ada banyak kaca juga yang datang. Apa? Mika ya, Mika apa dibilang ini Mika ya, kalau kami nyebutnya di sini Mika sih. Jadi kurang bilang akrilik, nah, baru bilang ini akrilik, menggunakan yang akrilik. Ini juga perangkat besar yang seperti monitor, pengiriman satu juga lumayan ya, ongkos kirim bisa sampai 200.000. Mahal. Kalau kita hanya kirim begini gelondongan ya 65.000. Tapi kita kan harus petik. Barang seperti ini tetap dipetik sekalipun pakai bobel juga dengan ini. Oke, casing sudah, monitor sudah, maka monitorku taruh bawah. Ini 100 juta
200 sudah dapat kabel power dan juga kabel HDMI ya. Ya, berikutnya kita ke motherboard ya. Motherboard di sini kita menggunakan H81. Kenapa memilih H81? Ya maunya kita menggunakan soket L1550 ya. Kenapa memilih H81? Ya karena kita mau pakai LGE 1150 ya. Di sini H81 sudah lumayan ya, dia generasi keempat. Ini menggunakan prosesor generasi keempat. Dia support prosesor generasi keempat. Di sini kita mendapatkan apa aja karena ini second ya. Ini bekas. Kita sudah dapat kabel HDMI ya, kabel SATA-nya, kemudian kita dapat panel back-nya. Back panel sudah. Oke, kita kasih masuk lagi yang ini. Kita pakai H81. Kenapa menggunakan H81? Punyaan merek apa? Kita menggunakan ICS ya. Kita menggunakan ICS. Di sini ICS ini sudah masih dua channel ya, rata-rata sih dual channel ya. Dual channel RAM-nya ini DDR3. Ini masih DDR3. Kalau H110 baru dia DDR4 ya. Tapi sudah lumayan ya. Kemudian ini nanti tempat GPU-nya kita pindahnya. Kemudian di back panel belakang ini sudah ada 6 port USB, sudah lumayan ini. Ada 4 yang USB 2, kemudian ada 2 yang 3.0-nya. Ada HDMI juga, sekalipun tidak menggunakan GPU sebenarnya bisa saja sih. Cuman kita kan dari performa ya kurang up aja kalau kita nggak menggunakan GPU, yang kerja ya cuman prosesor saja. Itu alasannya kita juga menggunakan GPU. Tergantung juga sih, karena requestnya mintanya 4 GB ya, solusinya ya menggunakan ini aja. GPU-nya punya Nvidia yang GT730 4 GB bisa. Untuk port-portnya di sini ada VGA, ada display ini juga, kemudian masih bisa pakai yang lama ya. Yang lama USB atau keyboardnya juga bisa. Mouse sama keyboardnya masih pakai yang lama. Kemudian HDMI-nya juga ada sudah di sini. Untuk USB-nya ada 6, yang 2 ada 4, yang 3 ada 2. Ini ada sudah portnya ya seperti yang lain juga ya. Oke, kita masukkan kembali, nanti perakitan baru kita rakit. Yang sudah aku taruh di belakang ya. Sudah, motherboard sudah. Kemudian kita ke berikutnya yaitu prosesor. Prosesor kita di sini menggunakan Core i3 yang 4130. 4130 ini ya lumayan juga. Harga untuk ditarakan itu sudah 850.000, padahal di marketplace tuh harganya masih 450 sampai 500-an ribu ya. Harga selisihnya jauh, 2 kali lipat harganya, 2 kali lipat. Kok harga di marketplace dengan tarakan ya 2 kali lipat. Kita tapi sudah dapat bonus fan-nya, ini punya Intel ya, kita menggunakan fan yang Intel punya. Lumayan ini harganya juga, kalau ditarakan 60.000, di marketplace ini harga 35. Beda jauh. Yang sudah ku taruh bawah. Oke, prosesor sudah, kita menggunakan SSD ya. Itu SSD-nya ternyata kita menggunakan yang SATA tadi ya, kita menggunakan yang ada bonus kabel SATA-nya. Kita di sini SSD punyaan RX7 yang 128 GB. Ya, ini kan hanya untuk file sistem saja ya, untuk sistem saja ya. Storage-nya nanti biar beli hard disk saja. Kalau mau di-upgrade ya upgrade ini juga lebih bagus lagi. Kalau mau upgrade aja. 512 mau yang 1 tera. Jadi kita di sini kena jual. Dia punya budget 7 juta. Sementara modal kita sudah 6.450.000. Aku untung ya 550 ribuan. Oke. Kita menggunakan RX7 untuk SSD-nya. Kenapa menggunakan ini? Jangan ditanya lagi kenapa menggunakan RX7 ya, karena yang kujual merek banyak di sini ya RX7. Makanya pakai SSD yang ini. Oke, sudah. Sekarang RAM-nya kita menggunakan dual channel 4 GB. Mereknya kita menggunakan 2 merek ya. Punya Infinix sama Samsung. Ini agak lumayan ya. Kalau ditarakan RAM ini harga masih 600.000 2. Dapat 2 kita uang 600.000. Padahal kalau di marketplace ternyata 450.000 aja sudah dapat 2 ini ya. 4 GB di marketplace sudah dapat 2.
dengan harga 450.000, tapi di Tarakan harga kita 600.000. Satu ada dijual 320 sampai 350.000. Ini kita menggunakan dua merek bukan apa, karena stok kami di toko juga tipis. Tadi banyak yang kita tes dulu, tadi ada yang rusak nggak bagus ya, ada yang rusak beberapa rusak ya. Resikonya kalau kita beli barang second terutama RAM itu ya seperti itu, ujung-ujung belum lagi dipakai kita stokkan untuk dijual, ada orang beli komplain error rusak. Kita tes sendiri ternyata rusak, padahal waktu awal datang juga kita sudah tes bagus, lama nggak dipakai tapi itu digosok-gosok lagi pakai tip pensil ya. RAM-nya kita menggunakan dual channel 4GB 4GB, mereknya berbeda tapi spesifikasinya sama. RAM sudah, sekarang ke VGA. Kita GPU-nya menggunakan Nvidia GT 730 4GB DDR3 128 bit Nvidia. Harga di Tarakan ini masih 1.100.000, lumayan. Padahal di marketplace ini ada di kisaran harga 800.000 ya. Isinya kalau ini nggak beda-beda jauh ya, hanya kisaran di 200.000. Oke, ini sudah ada di harga 1.100.000 di Tarakan. Di marketplace ada di harga 750.000. Ini ku taruh di atas lagi. Udah. Kemudian kita ke berikutnya, keyboard plus mouse. Keyboard plus mouse kita menggunakan lokal punya. Lokal punya ini sudah ARGB ya. Murah. Ini di marketplace hanya harga 120.000. Udah sepasang ya, dapat mouse-nya, dapat juga keyboardnya. Ini ya kalau dibilang RGB, bukan RGB sih. Cuman ada LED-nya di black-nya, di back panelnya ini. Nah, ada LED yang warnanya juga RGB, tapi di bawahnya tombol ya. Nanti kalau sudah dirakit kita tes seperti apa dia punya tampilan di keyboard. Oke, SSD sudah, keyboard sudah, sekarang ke power supply. Power supply-nya aku menggunakan Faro, pakai Faro yang 500 watt. Ini enggak pure ya, harganya juga lumayan murah ya, karena berhitung tadi ya, budgetnya orangnya yang pesan itu uangnya hanya 7 juta, tapi dia minta Gen 4 ya, paksa-paksakan aja karena sekaligus jadi kontenku saja ya. Oke, aku menggunakan Faro yang 500 watt, yang V500 watt. Ini harga ditarakan 400.000, padahal di marketplace ini harga masih 180.000 sampai 200. Lumayan, untungnya agak lumayan. Ini harga nggak buat sendiri, kita ngikutin harga standar di Tarakan. Ada SHU-nya juga, standar harga umum Tarakan. Nggak asal juga aku sebutin harga itu ya. Oke, yang terakhir kita ke fan casing. Fan casing ini di marketplace harga 35.000 sampai 45.000. Di Tarakan mau tahu nggak, harganya 95.000. Lumayan ya, kalau sekali kirim langsung 1 lusin 2 lusin ya lumayan untungnya. Nah, kita pakaikan ini karena kita sudah dapat bonus 3 di panel depannya. Kemudian itu kan untuk ini ya, sirkulasi masuk ya. Ya, kali ini kita ngerakit PC-nya, kita nggak di luar, nggak di meja teknik lagi, kita kerjakan di sini saja agar tidak terganggu karena ini malam juga ya. Kalau malam banyak orang yang belanja di minimarket, mondar-mandir juga masuk ke dalam. Oke, kita sekarang ngerakit aja. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja singgah di channelku, please subscribe ya agar aku semakin semangat untuk mengupload video-video baru di channel. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update video baru dariku. Oke, kita langsung saja kita rakit PC. Ikutin videonya sampai selesai ya. Aku turunin dulu yang mau dirakit saja, baru kita taruh di atas ya. Oke, kita mulai.
Baik, kita langsung mulai saja perakitannya dengan mengeluarkan motherboard dari kotaknya ya. Kita buka aja dari motherboard. Kita buka aja motherboardnya dari kotaknya. Taruh bawah sudah kotaknya ya. Kita pasang di sini ya. Nah, ya, ini langkah-langkah perakitan PC, teman-teman. Sebenarnya yang kita rakit, yang ya ini nggak prosedural banget sih. Cuman lebih mudahnya. Saran kalau dari aku, ketika kita merakit PC jauh lebih bagus, lebih enak ya. Masangnya kita juga mencegah kotel di sini. Ini beresiko kotel juga ya kalau kita langsung pasang di casing. Ketika kita pasang di casing, langsung nanti kita ketika masang RAM-nya kena tekan, ya beresiko akan banyak banget lah resikonya ya. Belum lagi kadang lupa pasang ketika kita menggunakan fan yang menggunakan sambungan di sini ya, ada back panel di sini ya untuk pemasangannya. Kadang kelupaan. Ini dipasang terlebih dahulu di casing ujung-ujung, mau pasang bautnya di bawahnya belum dipasang, mau dibaut kemana? Nah, itulah sebenarnya salah satu sebabnya. Alangkah lebih bagusnya untuk memasang komponen-komponen RAM yang lain sama kabel yang lain itu sebelum dipasang di CPU, sebelum dipasang di casing. Oke, kita langsung saja mulai dari pemasangan prosesor. Oke, kita langsung pasang prosesornya ya. Kita buka terlebih dahulu ini dengan menekan ini ya. Kelihatannya teman-teman ya, dengan menekan sedikit sambil digeser ke bagian luar. Oke. Setelah terbuka seperti ini, karena ini second nggak ada penghalang originalnya ya, kita menggunakan kertas saja ini untuk menghalangi atau untuk menutupi bagian vitalnya dari motherboard. Oke, ingat kita pasang, kita perhatikan pojok panahnya ya. Pojok panahnya ada di sebelah sini, atau nandainya dengan melihat juga ini namanya, cuilan-cuilan ini yang dua ini harus sama dengan cuilan-cuilan lubang bendukan yang ada di sebelah sini ya. Apa aku nyebutnya kok pakai cuilan sama bendukan ya, inisialnya begitu deh biar enak deh. Jadi posisinya jangan salah ya teman-teman ya, menghadapnya ke atas seperti ini, atau lebih mudahnya ini adalah bagian atas, maka tulisan kita menghadap ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau pas dia nggak goyang lagi dia, ini berarti pas sudah. Ketika memang pas dia nggak bergoyang lagi berarti sudah sempurna. Kemudian kita tutup dengan cara begini dulu, kita tutup saja agar dia masuk di bawahnya. Kemudian kita kunci. Dia harus masuk di bawahnya baut ini ya. Bawahnya baut. Kemudian kita kunci lagi, tekan ke dalam agar mengunci. Oke. Sekarang selesai pemasangan prosesornya. Baik, setelah prosesor terpasang setelah prosesor terpasang baru kita pasang fan-nya ya. Cara pasang fan yaitu dengan memposisikan bagian lancipnya, 4 bagian lancip pengunci ini kita paskan, kita masukkan ke 4 lubang yang memang sudah disediakan ya di motherboardnya. Dan posisi kabel diusahakan memang sudah berdekatan dengan lubang port tempat akan dicucukkan kabel fan-nya ke port 4 pinnya punyaan motherboard. Oke, di sini ya berdekatan. Kalau seperti ini akan jauh ya, maka kita harus seperti ini atau seperti ini. Kita ambil yang seperti ini, kita pasangkan ya, kita paskan ya. Oke, cara ngepaskannya setelah masuk 4-4-nya kita tekan, paskan dulu sudah rapat, kemudian kita baru tekan penguncinya. Masing-masing penguncinya ditekan sedikit ya, agak diangkat sedikit karena lancipnya benjolannya akan turun ke bawah. Kalau ditaruh di alas nanti nggak bisa ditekan. Oke, kita tekan masing-masing, kemudian kita kunci. Cara kuncinya bagaimana? Diputar berlawanan arah jam ya. Jadi diputar berlawanan arah jam. Jika sebelah sini sudah, maka kita jangan yang sebelah sini tapi yang sebelah sini ya. Oke, baru kita yang sebelah sini. Kita cukup menggunakan 2 saja. Yang 2 kita gunakan sebagai cadangan ketika nanti ada salah satu di antara 2 ini juga patah, karena sudah cukup kuat, sudah menggunakan 2 saja, nggak perlu 4. Banyak sering kejadian gitu, sudah penambahan pasta dibuka patah-patah karena 4-4-nya dipasang, 4-4-nya patah, maka harus ganti. Tapi kalau kita hanya menggunakan 2 ini sudah kuat juga. Nah, kita masih punya cadangan, seandainya patah 1 atau 2 masih 2 sisa 2-nya masih bisa mengunci karena bentuknya menyilang ya.
yang kita kunci. Oke, ini masih agak panjang, aku simpelkan aja ya dengan cara menggulung karena jaraknya sudah dekat ya, biar nggak terlalu banyak kelihatan kabel berserakan nantinya, biar kelihatan lebih rapi sedikit. Sekarang fan prosesor sudah terpasang dan kabelnya juga sudah tercucuk yang 4 pinnya ke motherboardnya. Yang berikutnya kita pasang RAM-nya lagi ke bagian slot RAM. Kita buka RAM-nya, bungkusnya kita simpan saja. Oke, RAM-nya dua-dua sudah kita buka, tinggal kita pasangkan. Cara masangkannya juga kita sesuaikan ya, dari cekungan ini yang pendek sebelah sini disesuaikan dengan yang pendek sebelah sini, karena kalau terbalik nggak bakal teman-teman bisa pasang ya. Oh ya, sebelum kita pasang dipastikan sudah terbuka pengunci dari slot RAM-nya. Nah, kalau H81 dua-duanya bisa ya. Kalau di atasnya H81 H110 itu sudah hanya sebelah saja yang bisa dibuka ya, yang sebelah sini biasanya nggak bisa dibuka. Pokoknya hanya sebelah saja yang bisa. Kalau ini H81 masih dua-duanya bisa dibuka, maka dua-duanya kita buka. Kita pasang dari bagian terluar terlebih dahulu supaya apa, lebih mudah masangnya lagi. Setelah terpasang kita tekan ya, diangkat sedikit, kemudian kita tahan bagian bawahnya, kita tekan dari sebelah-sebelah, tidak langsung bersamaan. Dari sebelah kiri dulu kita tekan sampai bunyi klek, nah berarti sudah mengunci. Berikutnya sebelah kanannya ya sudah mengunci sempurna ya, sudah terpasang. Kalau sudah terpasang itu seperti ini. Sudah satu, tinggal yang satunya lagi, sama prosesnya seperti tadi, tinggal kita pasang, dipastikan pasang pas ya di celahnya ya, kemudian kita tekan sebelah-sebelah. Oke, kita tekan sebelahnya juga ya, sudah bunyi klek, berarti berhasil. Oke, sekarang perakitan di motherboard sudah cukup, kita nggak perlu pasang GPU nya sekarang. GPU dipasang ketika sudah terpasang motherboardnya di casing. Oke, kita sekarang naikkan casingnya untuk masang di casing motherboardnya ya. Ya, sekarang kita melanjutkan ke casing ya. Casing kita bongkar dulu bagian kanan dan kiri, bagian sampingnya kita bongkar terlebih dahulu. Karena nanti kita akan merapikan semua yang bagian dalam kabel-kabelnya, baik kabel itu memang dari CPU-nya atau kabel yang dari power supply, nanti kita akan pasang biar rapi lewat bagian belakang panel atau panel sebelah kiri. Oke, jadi kita buka aja ya bagian samping kanan dulu, habis itu bagian samping kiri. Ini bagian kanan, ini ada 4 baut, kita buka ya. Ini nggak usah pakai obeng ya, pakai tangan aja sudah bisa karena bisa diputar aja. Nah, tergantung casing ya, ada casing yaitu yang nggak pakai kayak gitu, ada cuman pakai 2 aja bagian belakang. Oke, sudah lepas bagian kanan, kita buka juga bagian kiri. Kalau yang kiri ini memang hanya 2 baut saja di bagian belakang itu ya. Oke ya, kita buka 2 baut ini aja ya. Ya, kalau ini harus pakai obeng ya, kita buka pakai obeng dulu ya, bagian atas, kemudian bagian kirinya kita buka juga ya. Banyak teman-teman yang kadang masih belum paham ya, kenapa sih kok harus dibuka bagian kiri. Nah, sebenarnya tujuannya adalah ini bagian yang gembung sebelah kiri itu adalah bagian kabel-kabel nantinya yang kita lewatkan lewat bagian sebelah kiri agar lebih rapi, tidak lagi apa namanya berhamburan di dalam sebelah kanan itu ya. Itu adalah tempatnya memang ya. Nah, ini sebelah kiri sini ini adalah sebenarnya tempat lewatnya kabel-kabel agar langsung menuju ke port-port yang memang disediakan, sehingga bagian yang memang ada motherboardnya dari sebelah kanan, apalagi kita menggunakan yang transparan ya casingnya, kan lucu kalau nantinya kelihatan bejumel berhamburan kabel-kabelnya. Sudah RGB transparan gitu dilihat, tapi lampunya kelihatan RGB tapi kelihatan berhambur juga kabel-kabelnya, kan lucu jadinya. Oke, sekarang kita akan masukkan motherboardnya ke bagian dalam ya. Ya, tapi kita balik dulu. Oh ya, ini ada baut yang memang sudah disediakan oleh casingnya ya. Ini baut, ada baut banyak ya, ada untuk motherboard, ada untuk casing bagian belakang, ada juga untuk PSU ditempelkannya di casing ini. Oke, kita ambil dulu. Sorry, ini sudah aku buka tadi nih.
makanya sobek di hampur tidak gua pilih dulu ya. Oke, ini mur-mur kuningnya itu sebenarnya tadi belum terpasang ya, ini sudah kupasang tadi, aku kencengin aja, ini sudah ada mur tempat baut baut motherboard terpasang, itu kita pasang sendiri, itu termasuk sudah ada fasilitas dari baut-baut yang memang diikutkan di pembelian casingnya ya. Oke. Oh iya, ini sering ketinggalan nih, sebelum kita pasang motherboard kita pasang back panelnya dulu ya di bagian belakang sini. Oke, kita pasang back panelnya dulu, soalnya ketika sudah motherboard sudah dipasang itu nggak bisa kita pasang back panelnya, harus bongkar lagi motherboardnya. Oke, kita pasang lebih dahulu back panelnya ya, dan jangan terbalik ya. Ini yang bagian port audio itu bagian bawah ya, ya itu port audio bagian bawah, jadi jangan kebalik posisinya ya. Oke, jadi nanti masang motherboardnya biar pas langsung. Oke, sebenarnya cara pasang back panel ini ada yang langsung dipasang begini ke casing, ada yang langsung dipasangkan bersamaan dengan motherboardnya, sehingga yang nekan posisi adalah motherboardnya, tapi itu kurang bagus ya. Cara pasang yang benar itu ya seperti ini ya, kita pasangkan terlebih dahulu di casing dengan benar, tapi hati-hati ya teman-teman ya, ini agak tajam ya, takutnya tangan kita juga tergores nantinya. Oke, sekarang kita sudah terpasang back panelnya, baru sekarang kita akan masang motherboardnya. Tapi kita masang posisi nggak berdiri begini ya, kita rebahkan terlebih dahulu casingnya ya, kita rubah posisi kamera kita agar bisa ngambil video dari bagian atas. Oke, sekarang kita lanjut dengan pemasangan motherboardnya ya. Dengan posisi begini teman-teman akan bisa melihat lebih sempurna dari bagian atas ya. Ini aku mungkin agak jauh jaraknya dari kamera ya, soalnya ini pun tersentuh-sentuh oleh kepalaku kamera ini. Karena ini aku nge-shot ngambil sendiri ya. Oke, kita pasang satu persatu terlebih dahulu bautnya. Ingat, ini baut ada di sini ada 5 baut ya, ada 5 baut ya yang kita pasang ya. Oke, kita pasang satu persatu terlebih dahulu ya. Ya, ini bautnya ada 2 macam ya, ada baut casing, ada baut untuk motherboardnya. Oke, yang kotak agak kotak itu ya, itu untuk casing. Kita pakai yang kecil ini ya. Oke, yang ada ringnya langsung. Oke, kita pasang terlebih dahulu satu persatu. Kita pastikan posisi biar tidak mereng, sesuai dengan posisi dari dudukan bautnya yang bagian bawah yang ada di casing yang sudah kita pasang, yang kuningan tadi. Oke, kita pasang, setelah itu kita pasang satu lagi zigzag ya, biar posisi tidak bergeser. Oke, kita ambil satu lagi zigzag, kita pasang di sebelah pojok kanan atasnya dulu ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau pasang baut juga jangan berurutan ya, kalian zigzag ya. Jadi posisi memang sudah terkunci, dan juga tidak usah terlalu kencang terlebih dahulu. Yang penting posisi sudah benar. Untuk ngencangin ketika sudah terpasang semua nanti. Oke, 2 baut sudah terpasang. Ini kayaknya kita pasang 4 aja sudah cukup ya, nggak usah dipasang semua. Ya, kita pasang sebelah kiri juga bagian bawahnya, bagian belakang nih ya. Nah, kalau sudah zigzag begini kan lebih enak. Itu sudah pasti posisi lubang baut akan sama semua masuk. Kadang yang sering kendala juga ketika pasang baut itu ya seperti itu, ketika dipasang berurutan apalagi langsung kenceng, yang pojok sebelah sana ujung-ujung nggak bisa kepasang, lubangnya nggak pas, agak miring sedikit ya, itu karena cara pasangnya berurutan. Oke, yang benar itu seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau pasang power supply ini ya. Oke, untuk pasang power supply kita rubah posisi lagi, casingnya kita berdirikan. Oke ya, kamera tetap dari atas. Oke, kita buka terlebih dahulu power supply-nya dari pembungkusnya ya, kita buang aja pembungkusnya ini. Oke, sekarang kita pasang ya. Oh ya, ini letak posisi bautnya agak boleh terbalik ya, ingat ya, itu yang agak ke tengah sedikit tuh pasti bagian atas ya. Oke, nggak usah beracuan sama tulisan ini. Tulisan ini kadang mengacau, kok tulisannya terbalik ya, nggak masalah, tulisan kebalik nggak masalah, yang penting posisi bautnya ini harus sesuai ya. Ya, baut ini kan agak ke tengah, yang lain kan memang di pinggir ya. Oke, harus sesuai. Nah, seperti ini tuh, berarti posisinya seperti ini ya, bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini kan salah, ini bautnya nggak pas yang satu lagi. Oke, baik, kita kasih berdiri dulu ya, kita baru pasang posisi dengan seperti ini biar kamera juga bisa ngambil posisi pemasangan power supply-nya ya. Oke, sorry ini agak putus-putus kamera karena menggunakan jaringan wifi ya. Oke, sebentar aku ngambil obeng juga.
kita pasang dari bagian bawah ya. Aku sambil nahan dari bagian bawah, tangan kiriku, yang kanan baru ku pasang bautnya ya. Ini sebenarnya masang yang enak itu dalam posisi tidur ya, tapi ini karena kamera sudah terlanjur dipasang di atas, biar terambil juga oleh kamera ya, kita ambil dengan posisi begini aja nggak apa-apa. Kita pasang power supply-nya dengan posisi begini karena nggak susah juga sih, mudah aja. Oke, kita pasang bautnya satu terlebih dahulu ya, biar lengket di casing, baru bisa aku lepaskan tangan kiriku dan bisa masang sebelah pojok kanan bawahnya. Oke, untuk awal nggak perlu pakai obeng ya, yang penting terpasang terlebih dahulu ya. Jadi nggak usah kenceng-kenceng ya. Kalian teman-teman kalau pasang baut nggak perlu langsung kenceng ya. Pasang satu persatu dulu. Yang penting nempel, posisi sudah terposisikan dengan benar, baru kita pasang seluruhnya, baru kita kencangkan. Nah, seperti itu agar posisi terpasang dengan sempurna. Ya, makanya ini bisa digeser-geser karena memang tidak aku kencangin ya masang baut yang sebelah sana. Aku pasangnya hanya pakai tangan saja ya. Oke. Sekarang pojok sebelah kiri bawah aku pasang, kita ambil lagi, kita agak kencengin sedikit aja, nggak perlu terlalu kenceng ya, agar yang dua baut lagi masih bisa terpasang dengan sempurna sesuai dengan posisinya. Soalnya kalau langsung kenceng ini agak mereng ini posisinya ini ya, ini agak mereng ini ya, nggak apa-apa karena nanti akan tertarik dengan sendirinya, jadi di sini nggak usah terlalu kenceng. Oke, pas sudah, oh ya pas kok posisi, langsung kencengin aja nggak masalah. Baru kita kencengin semua sebentar lagi setelah terpasang semua 4 bautnya ya. Oke, jadi teman-teman cara masang baut seperti itu ya, aku ingetin lagi ya. Jadi jangan terlalu kencang semuanya. Oke, setelah terposisi benar baru kita kencangin ya. Kita kencangin lagi yang tadi. Oke, ya sudah rapat, back panel juga sudah terpasang. Oke, sekarang kabel-kabelnya baru kita pasang. Kita rapikan terlebih dahulu ya, karena kita lewat bagian belakang agar terlihat lapi dari bagian samping kanannya. Gitu. Oke, kabelnya kita tarik ke bagian belakang semua ya. Begitu juga bagian kabel dari power supply-nya kita tarik ke bagian belakang juga ya. Oke, kita ambil, kita tarik terlebih dahulu kabel power supply-nya juga lewat lubang yang sebelah sini, lubang terdekatnya lewat sini ya. Oke, kemudian kita keluarkan lagi nanti ke tempat pot-pot yang memang sudah tersedia di motherboard, langsung lewat lubang terdekatnya. Jadi tidak kelihatan berserakan. Tujuannya biar tidak berserakan dari sebelah kanan, yang mana sebelah kanan adalah bagian panel yang transparan untuk memperlihatkan adanya lampu RGB di bagian dalam. Oke ya, di sini ini kita merapikan itu biar kelihatan dari sini, inilah yang kelihatan rapi. Kabel berserakan di belakang no problem, karena back panel sana kan nggak transparan, sementara di sinilah yang transparan kelihatannya toh. Jadi RGB lampu fan juga dari sebelah sini kelihatan, maka akan kelihatan percuma kalau di sini yang kelihatan tidak rapi. Oke, kita langsung keluarkan kabel-kabelnya sesuai dengan posisi pot yang akan dipasangkan memang. Oke, kita pasang terlebih dahulu yang kabel kabel USB sampai kabel power yang ke motherboardnya ya. Kita pasang lewat sebelah sini aja ya. Ini adalah lubang terdekatnya, jadi kita langsung keluarkan lewat sini aja ya, agar tidak terlalu jauh dan tidak begitu kelihatan berserakan dari sebelah sini. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya, cara masangnya dipastikan posisinya sudah sesuai, jangan terbalik antara pengunci dengan yang sebelah kanan kirinya ya. Soalnya yang ada penguncinya itu adalah bagian tengah dalamnya sini ya. Oke, bagian belakang nanti baru kita rapikan ya. Kemudian kabel lagi yang ke power motherboard yang 4 pin ya. Tadi yang 24 pin, sekarang yang 4 pin. Kita keluarkan lewat sebelah sini juga aja. Kita langsung pasang ya. Jangan lupa juga posisinya, jangan salah. Itu penguncinya di bagian bawah ya. Posisi penguncinya bagian bawah. Setelah terpasang sampai bunyi klik ya, sudah terpasang. Oke, baru kita agak tarik-tarik biar tidak begitu molor kelihatan dari bagian depan. Tidak begitu panjang kelihatan dari depan. Oke, kabel power supply-nya yang ke motherboard dua-duanya sudah terpasang, baik yang 24 pin begitu juga yang 4 pin. Sekarang kita masukkan lagi SSD bagus ya, SSD atau bagus ya. Oke, sebentar kita lihat dulu ya kabel-kabelnya. Ini kabel ya, ini kabel fan yang dari bagian depan yang asalnya tadi itu satu-satu ya, sudah aku gabungin jadi satu ya. Nah, ini bagian bawah ini tempatnya SSD atau harddisk yang 2,5 in ya.
kita menggunakan SSD atau menggunakan harddisk yang 2,5. Kebetulan tadi kita kan menggunakan SSD SATA yang 2,5. Oke, kita pasang terlebih dahulu SSD SATA-nya kita ya. Kita pasang biar kabelnya, karena kabel fan casing yang RGB yang 3 biji bagian depan ini bersamaan satu jalur dengan kabel SSD powernya. Oke, kita sekaligus biar kelihatan lebih rapi, kita kerjakan terlebih dahulu pemasangan SSD-nya di casingnya ya. Oke, bautnya ini jangan salah ya. Ini bautnya juga baut yang kecil tadi ya, yang ada ring terpasang langsung itunya ya. Kita ambil bautnya yang ada ringnya memang itu ya. Oke, tapi sebelum kita pasang SSD-nya di casing, terlebih dahulu kita memang pasangkan memang ya kabel SATA di SSD-nya ya, biar nanti nggak cabut pasang lagi. Oke, sudah terpasang kabel SSD-nya, kemudian kabel powernya kita tarik juga biar tidak terlalu jauh. Kita usahakan pasang memang dari lubang yang memang terdekat sini dan juga terdekat dengan port dari casing, port dari fan-nya yang tadi ya, port dari fan yang ini ya. Oke, memang dekat dari situ ya. Nih, asalnya ini tadi terlepas begini satu-satu, tapi kita langsung pasangkan, jadikan satu sekaligus dari 3 fan yang memang sudah terpasang port-portnya ini ya. Oke, kita jadikan satu, jadi nanti enak, kita lebih rapi karena jalur dari power yang ke fan casing sama ke power supply-nya yang ke SATA SSD itu jadi satu. Jadi kita jadikan satu aja biar kelihatan lebih rapi lagi, jadi nggak gitu berserakan lagi kabelnya dari bagian sebelah kanan. Oke, kita pasang terlebih dahulu power fan-nya, kemudian power SSD-nya baru kita pasang ya. Ini satu jalur kan, nah ini yang power yang ke SSD. Oke, kita pasang juga ya biar nanti tidak usah bongkar pasang lagi ketika SSD sudah terpasang di casing. Oke, kita pasang ya. Oke, sudah terpasang. Oke, nanti ya seperti ini. Oke, kita pasang dulu. Untuk kabel SATA-nya kita pasang ke jalur yang sebelah ini ya, karena ada jalur SATA, slot SATA yang langsung menghadap ke SSD sebelah depan. Oke, kita ambil terlebih dahulu bautnya ya, kita pasang bautnya dari bagian belakang. Nah, kalau tadi casing bagian sebelah kiri panelnya kita tidak buka seperti apa, maka nggak bakalan rapi dan cara masang SATA-nya juga nggak bisa. Nah, ini yang banyak teman-teman kadang abaikan, malas mau buka panel sebelah kiri ya demikian. Padahal dengan kita membuka panel sebelah kiri, maka kabel akan lebih rapi lagi karena kabel menggunakan jalur dari panel kiri. Yang keluar hanya kabel yang memang sudah menuju ke port-port yang memang tersedia di bagian motherboardnya, jadi melalui lubang terdekatnya. Oke, kita sambil pasang SSD-nya ya. Ingat, baut SSD-nya jangan salah, baut SSD-nya yang langsung ada ringnya yang kecil ya. Soalnya tadi tersedia di casing itu ada 21 baut ya. Di antaranya yang mana memang untuk motherboard, mana untuk power supply, dan mana untuk SSD, begitu juga untuk kebutuhan yang lainnya. Oke, kita pasang. Ini untuk masang di sini kita nggak perlu banyak pasang empatnya ya, kita pasang 2 aja sudah cukup karena SSD ini kan ringan ya, apalagi ini kan PC ya, nggak ada gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang sangat kencang, getaran kencang, nggak perlu lah. Kita pasang 2 aja sudah cukup ya. Oke, aku pasang 2 aja ya biar nggak terlalu, sorry juga ini kamera nggak bisa menghadap dari bagian belakang karena aku harus pindahin kamera lagi, jadi tetap aja dari bagian depan. Yang pasti aku dari belakang ini cuma menggunakan 2 baut aja yang terpasang di casingnya ya untuk mengikat SSD ke casing. Oke, SSD sudah terpasang dengan sempurna, cukup hanya menggunakan 2 baut. Kemudian kita cucukkan kabel SATA-nya ke motherboardnya ya, sebentar ya. Oke, baru kita rapikan nanti ya setelah selesai semua ya kabelnya ya. Sekarang kita mau pasang jalur-jalurnya terlebih dahulu dari semua kabel-kabel yang memang dari casing akan kita pasangkan ke motherboardnya. Oke, ini ada kabel untuk jalur USB 3, ada USB 2, ada juga untuk tombol power, tombol reset, HDD LED, dan juga power LED-nya. Oke, sebentar ya, aku ganjel terlebih dahulu biar kelihatan lebih tinggi. Soalnya kamera ini kelihatan lebih tinggi nih kameranya. Oke. Di sini ada jalur yang port USB 3, port USB 2-nya ada 2 ya. Port USB 3 untuk H81 ternyata nggak ada. Jadi tapi ini untuk jalur yang dari casing, port USB 3 ternyata ada bergabung dengan USB 2-nya. Jadi nggak apa-apa kita wakilkan ke USB 2. Oke. Dan ini adalah jalur yang untuk HDD LED, power LED, dan juga tombol power dan juga tombol reset. Di sini yang biasanya sering terbalik-balik ya.
teman-teman juga agak perhatikan, mohon maaf, silahkan diperhatikan agar posisinya tidak terbalik-balik. Biasanya posisi ketika berdiri seperti ini power SW dan reset SW itu selalu berdampingan ya. Power SW bagian atas dan diusahakan tulisan power SW-nya ada di bagian atas ya. Begitu juga dengan reset SW-nya ada di bagian atas. Acuannya seperti itu aja sih, jadi nggak kebalik-balik. Oke, untuk masang ketika posisi berdiri seperti ini, bagian bawah yang dipasang terlebih dahulu, karena kalau bagian atas dipasang terlebih dahulu nanti biasanya agak susah untuk masang di bawahnya karena nggak kelihatan. Jadi kemudian untuk power LED itu sejajar dengan power SW, kemudian HDD LED sejajar dengan reset SW-nya. Oke, posisinya seperti ini ya. Tapi kita pasangnya tetap satu-satu ya. Jadi kita pasang reset SW-nya terlebih dahulu, kemudian power SW di atasnya ya. Dan diusahakan untuk jadikan acuan tulisan power SW dan reset SW itu ada di bagian atas ya, di panelnya ini ya. Ini front panelnya ada tulisan F panel, itu adalah tempat kita cucukkan slot ini ya, kabel jalur yang ini ya. Ya, kita pasang yang reset SW-nya terlebih dahulu di bagian bawahnya, kemudian power SW di bagian atasnya ya. Oke. Dan di sini ada untuk F panel ini kan ada 9 pin ya. Satu pin itu nggak usah dipakai. Nah, setelah satu pin itu di bagian kirinya disitulah terletak untuk reset SW-nya. Di atasnya reset SW baru power SW, dan tulisan diusahakan menghadap ke atas ya. Itu adalah posisi yang benar. Oke, begitu juga dengan yang HDD LED dengan juga power LED. Jadi posisi plus minusnya biar tidak terbalik, HDD LED itu tulisannya menghadap ke atas, sudah pasti tidak terbalik. Nah, power LED-nya juga ngikutin bagian bawah, berarti minnya sebelah kiri maka ikut yang sebelah kiri juga ya. Oke, sudah terpasang untuk slot tombol power, tombol reset, HDD LED dan juga power LED-nya. Oke, kemudian kabel SATA-nya kita tarik ke belakang, kita lewatkan ke lubang terdekatnya biar tidak terlalu menjalar jauh ya, jadi kelihatan rapi ya. Oke, kita ambil dari slot SATA yang sebelah kanan saja ya, sebagian dalam, jadi nggak terlalu jauh. Oke, slot SATA-nya sudah terpasang, kemudian kabel USB kita tarik lewat belakang lagi juga, kemudian kita keluarkan lewat lubang terdekat dari slot USB-nya ya. Oke, sorry, iya ini kabel powernya aku tarik lagi, sorry, ini soalnya barusan lewat bagian depan, terlalu panjang juga kan, berserakan. Kalau bagian belakang sudah pasti akan kelihatan rapi dari sebelah kanan. Oke, ini kupasang lagi sesuai dengan posisi yang tadi kupaparin ya. Oke, power SW di bagian atas, reset SW bagian bawah, tulisan menghadap ke atas. Kemudian HDD LED juga demikian. Yang HDD LED ingat ya, tulisannya menghadap ke atas, ada di bagian bawah sejajar dengan power SW. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ini yang perlu agak hati-hati, yang kadang sering tertukar-tukar karena ada 4-5 ya, ada 5 pin yang dipasangkan, 2-3 pin itu bergandengan memang, yang 2 pin lainnya itu tidak bergandengan, yaitu HDD LED-nya. HDD LED itu terpisah plus minusnya ya. Di situ pun kalau terbalik nanti HDD LED-nya juga nggak nyala. Oke, untuk plus minus HDD LED ngikutin dari HDD LED yang ada di bawahnya ya. Jadi power LED ngikutin HDD LED yang ada di bawahnya. Oke, ini untuk pin USB 3, ternyata nggak ada USB 3 nya, kita ambil pakai yang USB 2 nya saja. Oke, lewat sini ya, karena ada 2 pin yang memang disediakan oleh motherboard. Oke, kita pasang di sini. Sebentar, ini harus lewat bagian belakang ini, sorry, kita tarik lewat bagian belakang biar lebih rapi ya. Oke. Ya, kita ikutin lubang, kita keluarkan lewat lubang terdekatnya ya, jadi kelihatan rapi. Ingat, tujuannya rapi karena kita di sini menggunakan casing yang transparan, yang tujuannya memang untuk menunjukkan kelihatan rapinya kita punya hasil rakitan. Oke, semua kita lewatkan belakang ya. USB ada 2, jadi kita lewatkan belakang lagi, yang satu lagi untuk USB 2 nya ya, kita pasang ya. Oke, yang ini, yang satu lagi, yang terakhir adalah jalur untuk jack audio yang ada di casing ya, untuk front panel audio ya. Di sini dia punya pinnya kayak di sini. Kita lewatkan lubang yang ini karena ini adalah lubang yang terdekat. Ini harus kita pasang terlebih dahulu ya. Kadang di sini juga sering lupa, ini dipasang belakangan sementara VGA card baru dipasang. Oke,
Oke, karena ini tertindih VGA card maka harus buka VGA card lagi. Oke, sekarang kita langsung pasang ya. Ingat posisi pinnya ya, dia ada satu yang memang kosong, maka satu yang kosong itu harus posisinya sama letaknya dengan pin yang memang tersedia. Oke, sudah terpasang semua kabel-kabel jalur yang ke front panel sudah terpasang semua. Sekarang kita ke langkah berikutnya, termasuk untuk merapikan ya. Kita pasang VGA card-nya terlebih dahulu. Oke, kita lihat posisinya ya. VGA card tuh harus terpasang di sini ya. Ada tempat nanti penguncian ngelock agar dia tidak bergeser. Oke, kita buka terlebih dahulu. Soalnya kalau nggak kita buka nggak bisa ini. Ini memang tidak pakai baut ya dari casingnya ya awalnya ya. Nanti baru kita pakai baut setelah VGA card-nya sudah terpasang. Ini tinggal kita cungkil aja ya. Maaf ya, ini agak kasar ya. Memang seperti ini sih prosesnya sih. Karena memang nggak pakai baut. Jadi kita buka aja, kita cungkil aja gitu terlepas. Ya, ini bagian bawah. Sebentar kita cungkil bagian bawah. Ya, sudah terlepas seperti ini. Oke, baru kita bisa pasang VGA card-nya. Dan nanti kita kunci lewat bagian situ juga. Ya, kita pasang ya. Dipastikan terpasang di PCI-nya dengan benar ya. Oke, kita pasang pelan-pelan di PCI sini. Oke. Untuk pemasangannya bagian belakang dipastikan terpasang terlebih dahulu ya. Jadi caranya bagian belakang yang diposisikan terlebih dahulu, baru ditekan bagian depan, kemudian kita tekan rata sampai menancap dengan sempurna di posisi yang memang tersedia. Oke, sudah terpasang, baru kita pasang bautnya di sini ya. Untuk mengunci biar posisinya tidak bergeser-geser lagi. Ini ada dua tempat pengunciannya, kita pasang saja ya. Ya, oh ya, murnya juga pakai mur casing ya. Kita pasang di sini ya. Oke, kita pasang. Sorry. Ya, dua kita pasang, satu-satu terlebih dahulu kita pasang ya. Sorry, bautnya nggak pas. Lubangnya masih baru ini, lubangnya kecil. Kita pakaikan yang baut yang kecil, nggak masuk juga. Oke, coba pakai baut yang kecil ya. Kita pasang pakai baut yang kecil. Kita paksain ya biar menempel sempurna, nggak bergeser lagi VGA card-nya. Oke, sudah terpasang ini sudah terpasang, aman saja sih. Sorry, iya, penguncinya kita pasang terlebih dahulu, baru kita pasang bautnya bersama-sama ya. Kita pasang terlebih dahulu penguncinya, baru kita pasang bautnya. Oke, baut penguncinya baru kita pasang ya. Kita gunakan dua baut ya, kita pasang dua-duanya bautnya agar lebih sempurna menempel dari penguncinya ke casingnya dan tidak bergeser lagi VGA card-nya ketika kita memasang kabel, baik kabel VGA ataupun HDMI-nya. Oke, sekarang sudah terpasang, VGA terpasang semua, tinggal kita rapikan bagian belakang ya kabelnya. Ini kabelnya akan berserakan seperti ini di bagian belakang, tapi no problem ya. Oh ya, kita pasang fan casingnya terlebih dahulu ya. Sorry, kita pasang fan casing. Sebentar, kita pasang di bagian belakang. Ini kabel sebentar ya. Kok kebesaran ya fannya ya? Fannya kebesaran teman-teman. Sorry, ini kebesaran, nggak bisa ini. Aduh, salah juga. Sebentar, kita tes terlebih dahulu ya. Kita posisikan di mana kalau seperti ini? Kita taruh di depan. Aduh, nggak cocok juga. Nggak cocok ini. Karena di bagian depan sudah ada 3 fan, ini taruh di sini juga nggak cocok ya. Sebenarnya biar cantik sih ya, ini nggak cocok, lubang bautnya nggak cocok teman-teman. Ini kebesaran, ini yang 12 cm, sementara yang diminta untuk bagian dalamnya 8 cm. Aduh, kelebarannya. Sebentar, kita pikirkan dulu di mana posisinya ya. Tapi yang pasti bagian belakang ini yang harus kita pasang. Kayaknya nggak bisa kita pasang nih, kita ganti pakai fan yang lain ya. Coba sebentar, aku ambil fan yang lain di luar terlebih dahulu, aku ganti ya. Kita biar bisa pasang fan yang RGB di bagian belakang. Oke, sebentar, kita posisikan terlebih dahulu. Aku ambil fan bagian belakangnya. Aku ambil fan terlebih dahulu ya, biar bisa dipasang ya. Oke, karena ternyata
fan-nya memang tidak sesuai ya, yang ini posisinya terlalu gede, nggak bisa diposisikan di casing. Kita ganti yang ini aja ya. Ini juga RGB, juga RGB transparan, cuman nggak RGB kayak gitu ya, ini RGB lama yang kuno ya, tapi nggak masalah, yang penting bisa terpasang di sini dengan sempurna dan ada kesan RGB juga dari bagian luar. Oke, ini aja yang kita pasang ya. Kita gunakan 4 baut juga untuk memposisikan ini ya. Ini nggak boleh terbalik ya, bagian depan belakangnya ini akan kita buat menghambus ke dalam atau kita buat menghirup ke dalam. Oke, kita posisikan ya. Ya, kita pasang bautnya seperti ini ya. Ini agak keras ya, karena baut yang dipakai ini baut RGB dari yang lama ya. Oke, kita pakai bautnya dia aja ya, biar pas ya. Sebentar. Oke, ya kita tentukan posisi dulu ya. Kita menggunakan baut bawaan ini aja ya. Ya, ini posisi kalian jangan terbalik ya. Ini depan belakangnya ya. Apakah kita akan gunakan untuk menghisap atau menghembus? Oke, kalian harus tahu posisi ini. Sebentar ya. Oke ya, ini untuk menghembus, ini menghisap ya. Menghisap dari bagian yang tidak ada penghalangnya. Nah, kalau ada penghalangnya ini adalah hembus. Jadi kita sekarang ini mau posisikan untuk menghembus atau menghisap. Kalau di belakang sini kita gunakan memang untuk membuang ya, maka kita gunakan untuk menghembus ke bagian luar. Oke, kita posisikan seperti ini berarti ya. Oke, kita pasang di bagian sini. Sebentar, kita cari bautnya terlebih dahulu sebentar. Ntar posisiku soalnya nggak enak nih posisinya, akan menghalangi kamera ini posisi seperti ini. Ingat ya, ini posisinya ya, jangan lupa ya, posisi keluar masuknya, menghembus atau menghisapnya nggak boleh terbalik ya teman-teman ya, karena kalau terbalik akan sia-sia juga, sirkulasi udaranya nggak maksimal jadinya. Oke ya, kita posisikan seperti ini ya. Kita pasang bautnya. Untuk bautnya ini kita gunakan baut bawaan dari fan lama ini ya, nggak apa-apa. Oke, sebentar, ini posisinya harus pas. Iya, kita pasang 2 dulu. Kita pasangnya, ingat ya, caranya pasang baut selalu zigzag terlebih dahulu dan jangan dikencengin terlebih dahulu. Yang penting terpasang lebih dahulu di posisi yang benar. Oke, setelah terpasang 3 baru kita kencangin ya. Oke, kita kencangin satu persatu. Oke, satu persatu kita kencangin. Agak keras ya, sorry ya, sebentar aku pasang. Ya, kita kencangin satu-satu ya. Ingat caranya, kita pasang baut selalu zigzag ya, agar bisa terposisikan posisi bautnya, lubang bautnya di posisi yang sempurna. Oke, ini agak panjang bautnya, agak lama, ini agak keras ya. Oke, sebentar, pakai tangan dulu aja, aku obeng dulu ya. Oke, kita gunakan pakai 2 baut aja sudah cukup sih sebenarnya sih. Ini agak keras soalnya. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal merapikan kabel dari panel sebelah kiri. Ya, di sini ini akan kelihatan berhamburan. Coba kalian bayangkan kalau ini berhamburan dari sebelah kanan. Kalau berhamburan dari sebelah kanan, lucu juga, kita bikin lampu RGB di bagian dalam tapi kelihatan berhamburan kabel-kabelnya, kan lucu, nggak cantik ya. Maka mempercantiknya dengan cara seperti ini. Kabelnya kita lewatkan memang dari jalur panel sebelah kiri. Oke, kita tinggal merapikan ini ya. Oke, kita rapikan dengan menggunakan kabel tis sebenarnya ya. Sebentar, aku cari kabel tis dulu. Kabel tis ada, kita langsung aja tutup ya. Kita langsung aja tutup, enggak masalah sih, karena nggak kelihatan juga dari sebelah kiri sini. Dari sebelah kanan juga nggak kelihatan ya, karena kabel memang tertutupin di situ. Oke, nah, kelihatan rapi dari sebelah kanan. Oke, nggak kelihatan adanya kabel berserakan ya. Oke, kelihatan lebih rapi dari sebelah kanan sudah. Oke, kita pasang. Oke,
Tapi ingat ya, kabel jangan sampai ada terselip ya, kita pastikan dulu. Oke, sebentar, ini ada kabel yang terselip nih. Untuk bautnya kita gunakan baut casing ya, yang memang baut casing ya, jangan salah ya. Kita pasang terlebih dahulu bagian atas. Kemudian baut bagian bawah kita pasang juga, karena ini menggunakan dua baut ya, yang posisi sebelah kiri itu menggunakan dua baut. Oke, sebentar, ini ada kabel yang terkeluarkan, kita selipkan masuk lagi dulu, kita selipkan masuk lagi terlebih dahulu, kita dorong aja ke bagian dalam ya. Oke ya, seperti ini. Yang penting sudah terpasang posisi, baru kita pasang bautnya. Kita pasang baut casingnya ya, dibantu dengan menekan, baru kita pasang, kita obeng ya. Oke, sudah terpasang, sudah kelihatan lebih rapi ya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan pun kelihatan lebih rapi. Oke, sudah nampak rapi ya. Oke, aduh ketinggalan lagi. Lepas lagi, lepas untuk kabel, untuk baut VGA nya kita ganti ya, kita ganti menggunakan memang baut casing aja. Oke, sebentar, ini lepas-lepas soalnya ini. Kita cari baut casing terlebih dahulu, kita pasang pakai baut casing yang gede memang. Oke, kita pasang pakai baut casing, ini akan lebih kuat ini, tapi cuman kita pakai satu aja nggak masalah sih. Kita pakai satu memang pakai baut casing. Oke, kita posisikan terlebih dahulu biar nggak bergeser. Ini agak susah-susah karena masih bautnya ternyata nggak cocok ya yang tadi ya, kita pakai baut casing aja memang. Oke, sudah terpasang sempurna ya, sudah rapat, nah tembus sudah. Oke, sudah, panel kiri sudah terpasang juga sudah, ini lebih sempurna lagi. Nah aduh, ketinggalan lagi untuk kabel fan-nya lewat jalur mana lebih enak ini ya. Sebentar. Oke, kejauhan. Oke, terpaksa kita kayaknya harus bongkar panel sebelah kiri lagi ya, kita bongkar panel sebelah kiri lagi ya. Aduh, kita buka baut lagi dua dulu. Oke, kita bongkar baut lagi terlebih dahulu, kita pasang lewat sini lagi ya, tapi kita lewat jalur yang paling bawah tadi ya. Sorry teman-teman, kita bongkar lagi jadinya. Kita bongkar dua baut ini, kita buka lagi, baru kita pasang jalur fan-nya yang tadi ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, tekan ke bagian belakang, kita buka ya. Ya, sorry teman-teman, aduh. Oke, kita masukkan terlebih dahulu kabel fan-nya ini ya, sambungan kabel fan-nya, power fan-nya lewat jalur bawah sini aja ya. Ya, kita pancing dengan ini, kita keluarkan sampai enggak itu. Kalau sampai baru kita tarik ke bagian belakang sebentar. Kita pasang terlebih dahulu ya. Hampir sudah ketinggalan. Karena tadi memang fan-nya memang nggak cocok ya, kita pasang belakangan lagi tadi ya. Jadi seperti ini efeknya. Ini di luar rencana, tapi tidak masalah, Yang penting bisa terpasang lagi. Ini hanya bongkar pasang di panel sebelah kiri tadi lagi. Oke. Ya, kita pelan-pelan kita pasangkan ya. Oke, sudah terpasang, kita bisa tarik ke sebelah kiri, kita tarik ya. Kita tarik ke sebelah kiri biar tidak terlalu panjang di bagian sebelah kanan ya. Jadi nggak kelihatan berhamburan. Oke. Ya, ini bisa kita tarik ke sebelah kiri ternyata ya. Ya, kita posisikan biar tidak terjepit oleh panel casing yang sebelah kiri. Ini agak berhambur memang sih. Ini kalau di sini sih nggak masalah karena tertutup oleh casing itu ya, panel casing yang sebelah kiri yang ada gembung-gembungnya ya. Oke, kita pasang aja ya. Coba kita ikat karet terlebih dahulu. Oke, soalnya kabel tis kehabisan nih. Oke, tapi nggak benjol kan nanti ya, takutnya benjol malah makan tempat. Oke, nggak masalah, sudah agak rapi. Ada kabel tis lagi nggak ya? Sebentar, aku cari kabel tis dulu nih. Kabel tis nggak aku bawa masuk ke sini lagi, tapi nggak apa-apa lah. Kita pasang aja penutupnya aja. Kita langsung pasang aja penutupnya, nggak
masalah, kurang nggak kelihatan juga dari sebelah kiri ya. Ya, masangnya hati-hati ya, karena banyak kabel memang di sebelah kiri, dipastikan tidak nge-short nantinya dengan bersentuhan dengan casing ya. Tapi kabelnya rapi, bagus aja kok. Oke, pelan-pelan kita tekan, pelan-pelan masukkan ya. Ya, pelan-pelan ya. Oke, dipastikan posisinya terpasang dengan sempurna. Sambil kita dorong ke bagian depan, kita tekan sambil kita dorong ke bagian depan biar terkunci secara sempurna. Oke, sudah terpasang. Kita pasang dua bautnya ya. Oke, kita dari sebelah atas ya, ingat ya, baut casing ya yang agak gede ya. Oke, kita bagian atas pasang terlebih dahulu deh. Ini agak renggang ya, ini tertekan karena memang ada kabel yang baru saja kita pasang ya. Kabel power yang ke fan bagian belakang ini yang agak menghalang sedikit nih. Sebentar, aku tekan terlebih dahulu. Ya, sudah. Ya, sudah. Kita bantu sambil menekan terlebih dahulu, baru kita baut ya. Kita pasang baut bagian atas dulu deh. Oke, pasang bagian atas, bagian bawah terlebih dahulu aja. Baru kita pasang yang bagian atas ya. Jadi untuk panel sebelah kiri teman-teman, kalian agak hati-hati karena posisi kabel bisa menghalang dan benjol kayak tadi ya. Tapi ini sudah terpasang dengan sempurna. Oke, sudah terpasang semua, kabel-kabel sudah rapi. Sekarang kita tes terlebih dahulu, kita pasang kabel powernya ya. Pasang kabel power, kita tes terlebih dahulu apakah hidup atau tidak. Kalau hidup tinggal kita rakit semuanya dengan monitornya, baru kita tes tampil atau tidak, kemudian kita install. Oke, kita cek terlebih dahulu, kita tes ya hasil rakitan kita. Kalau menyala berarti rakitan kita berhasil ya. Alhamdulillah, selamat berhasil teman-teman, rakitan kita sudah berhasil, tinggal kita pasangkan perangkat yang lain. Oke, sekarang kita matikan terlebih dahulu deh. Kita matikan lagi, kemudian kita pasang, kita sambungkan dengan monitor, keyboard, mouse, kita pasang semua, kemudian kita install hasil rakitan kita ini. Oke, aku pasang aja semua casingnya ya. Aku kupas terlebih dahulu ini, kemudian aku pasang ya. Aku pasang semua, kemudian aku pasang juga monitor di atas meja sini ya. Monitor, keyboard, mouse aku pasang semua, kemudian kita install hasil rakitan kita, masukkan Windows kita, kemudian kita lengkapi software-software yang memang dibutuhkan. Baru setelah itu maka selesai hasil rakitan dan instalasi Windows-nya dari komputer rakitan kita. Oke. Ya, kita pasang semuanya ya. Kemudian kita install sebentar. Ya. Kita hidupkan. Ya, sekarang kita masuk ke BIOS. Oke, kita atur BIOS. Sudah kutancapkan juga flash disk di bagian belakang ya. Oke, agar membaca flash disk kita. Ya, kita atur terlebih dahulu karena ini awal ya, di BIOSnya kita atur terlebih dahulu tanggalnya, jamnya kita sesuaikan dengan tanggal dan jam hari ini sekarang. Oke, kita atur BIOSnya, jamnya kita sesuaikan, kemudian bootnya baru kita setting agar booting awal melalui flash disk kita. Di sini aku mau install Windows 10 saja ya. Kita gunakan Windows 10 yang 64 ya. Oke, sebentar kita masuk ke boot. Dan dipastikan juga untuk konfigurasi SATA-nya kita menggunakan IDEA saja ya. Karena nanti kalau kita nggak pakai IDEA, pakai yang HCI biasanya itu sering gitu dihidupkan, gitu diganti ke flash disk, ujung-ujung habis itu ngeblank, harus reset BIOS lagi. Oke, sekarang di bootnya kita atur ya, bootnya agar membaca lebih dahulu flash disk instalasi kita, flash disk bootable kita ya. Kita atur HCI, kita bikin di HCI. Oke, kita pakai UEFI ya, kita gunakan ya. Oke, kita gunakan UEFI karena Windows 10 kita. Oke, setelah kita atur yang hard disk kita taruh di posisi boot nomor 2, flash disknya yang nomor 1. Setelah itu kita simpan dengan menekan tombol F10. Bukan F10 kalau di sini ya. Ini pakai F4.
Oke, sebentar aku atur lagi ya. Iya. Ya, kita posisikan. Oke. Ya, selesai. Kita save ya dengan menekan tombol F4. Oke. Oke, sekarang kita proses instalasi. Di proses instalasi juga aku percepat sebentar ya. Karena proses instalasi juga sudah kupaparkan di video yang sebelumnya. Apalagi ini install Windows 10 yang mana di video sebelumnya sudah kupaparin cara membuat bootable-nya juga menggunakan flash disk bootable dan juga cara instalasinya sampai pengaktifannya ya. Oke, sekarang kita masuk, kita pilih Windows 10 yang Windows 10 64 ya. Kita 64 bit, kita pilih aja. Oke, aku percepat videonya ya sampai selesai, nanti baru kita normalkan kembali. Oke.
Jadi dengan demikian selesai sudah perakitan kita untuk merakit komputer PC gaming dengan budget 6.450.000 untuk harga tarakan dan 4.120.000 untuk harga marketplace. Tinggal teman-teman silahkan untuk yang lokasi tarakan atau yang lain untuk merakit sendiri. Kalau untuk ditarakan entah belanja di marketplace atau langsung bikin di sini juga. Oke, jadi ini baik, selesai sudah. Baik, akhirnya selesai juga rakitan komputer kita yang bermodalkan harga ditarakan Rp6.450.000 dan untuk harga di marketplace dengan bermodalkan Rp4.120.000. Prosesnya ternyata memakan waktu 2 jaman lebih ya, termasuk dengan instalasinya juga itu sudah lumayan cepat. Ini harusnya aku bikin live, tapi karena aku ragu karena mau mati listrik memang, dan ternyata tadi di perjalanan juga sempat mati listrik, cuman kukat saja ya, sempat menggunakan genset dan ternyata bising gitu hidup, baru aku proses lagi, jadi waktunya agak lama karena di situ ya. Baik, buat teman-teman yang ngikutin video ini dan nonton video ini sampai selesai, please komen ya, agar aku tahu kekurangan apa yang harus aku rubah, aku benahi agar video-videoku ke depan jauh lebih bagus lagi. Dan kalau perlu yang mau request dirakitkan komputer untuk daerah tarakan dengan spesifikasi apa, komen saja. Oke. Dan jangan lupa tonton video lain di channelku ya, karena banyak video-video tutorial yang bermanfaat buat kalian. Bersama aku Sofyan di channel Maidun Sofyan TRK. Terima kasih dan bye-bye.